Tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, memastikan nama Mauro Zelstra sudah masuk daftar. Mauro menyatakan bahwa dia ingin bisa membela timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kanal YouTube Yusa Nugraha. Kabar ini tentu jadi angin segar karena skuad Garuda butuh pemain depan mematikan. Saat ini Mauro bermain untuk NEC Nijmegen U21 yang berlaga di Liga Kelompok Umur Belanda. Menariknya, musim lalu dia jadi pencetak gol kedua dengan koleksi 8 gol dari 13 pertandingan. Hamdan Hamedan menjelaskan bahwa nama Mauro Zelstra sudah mereka dapatkan. Bahkan, Mauro termasuk daftar 10 besar penyerang potensial bagi Indonesia. Mereka juga sudah mengumpulkan semua penampilan pemain tersebut dan data yang akan dibutuhkan pelatih. Klub masa depan Marcelino Ferdinand sampai saat ini masih belum jelas. Diketahui, kontrak Lino di KMS Kadeinze berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda kontraknya akan diperpanjang. Marcelino Ferdinand juga tampak tak mau terburu-buru dalam menentukan klub masa depannya. Beberapa waktu lalu, Marcelino Ferdinand sempat menyinggung kemana ia akan melanjutkan karirnya. Indikasinya, Lino masih akan tetap berkarir di Eropa. Masih di Eropa, tapi rahasia. Lihat saja nanti, ujar Marcelino Ferdinand di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Marcelino Ferdinand memperkuat KMKS Deinze sejak Januari tahun 2023. Namun, pemain kelahiran 2004 itu lebih sibuk bermain untuk timnas Indonesia di berbagai kelompok umur ketimbang membela Deinze. Marcelino Ferdinand menjadi andalan di timnas Indonesia senior. Namun, Lino juga masih bermain untuk timnas Indonesia U23. Setelah setahun lebih berkarir di KMS Kadeinze, Marcelino Ferdinand baru mencatatkan 7 kali penampilan dan sekali mencetak gol. Tetap bermain di Belgia menjadi opsi menarik bagi Marcelino Ferdinand. Beberapa klub lain di negara itu tentu sudah paham kualitas ex-pemain Persebaya Surabaya itu. Hijrah ke Belanda juga bisa menjadi opsi yang menarik bagi Marcelino Ferdinand. Apalagi saat ini banyak pemain timnas Indonesia yang berlaga di negara itu. PSSI sedang mengusahakan agar Marten Paes bisa bersyarat membela timnas Indonesia. Salah satu langkahnya adalah lewat jalur CAS. Marten Paes sejatinya sudah menyandang status WNI. Akan tetapi, kiper yang berkarir di FC Dallas belum eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab perpindahan Federasi Marten Paes dari KNVB ke PSSI belum selesai. Bahkan hal itu juga harus diselesaikan lewat jalur CAS. Hal ini karena Marten Paes terbentur statuta FIFA terkait batasan umur. Di usianya yang sudah 22 tahun, ia ternyata sempat bermain untuk Belanda U21. Maka dari itu, PSSI mengupayakan kasus Paes ini ke CAS agar kiper berusia 26 tahun ini bersyarat membela skuad Garuda. Walau demikian, hal itu berlangsung rumit dan akan panjang. Apalagi dikabarkan kasus Paes masih belum akan dibahas sampai akhir Juli tahun 2024. Belum lama ini, pengamat sepak bola bernama Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa mengungkapkan soal kasus Paes. Ia membeberkan ternyata biaya sidang di CAS ini sangat mahal menembus 32 miliar rupiah. Untuk biaya bertarung atau bersidang di CAS ternyata tidak murah. Walaupun untuk PSSI atau Erick Thohir tidak mahal, yaitu 1-2 juta dolar AS. Saya dapat informasi dari sumber yang kredibel, jadi sekarang dolar lumayan tinggi 16.000, sekitar 16-32 miliar rupiah, ucap Bung Harpa di YouTube pribadinya. Adapun biaya tersebut belum termasuk lawyer, biaya akomodasi dan transportasi. Maka dari itu, biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir. Walaupun nanti pembayarannya dari uang kas PSSI, ini merupakan bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Marten Paes memperkuat timnas Indonesia, jelasnya. Adapun Erick Thohir juga mengatakan bahwa jalan Marten Paes untuk bisa membela timnas Indonesia masih panjang. Namun, PSSI akan fokus agar dirinya bersyarat membela skuad Garuda.
Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diharuskan menjalani pemulihan hingga 3 pekan depan di Korea Selatan. Maka dari itu, Shin Tae-yong terpaksa absen menemani Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada agenda drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, pengundian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada tanggal 27 Juni tahun 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Di ronde ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup, yang masing-masing dihuni 6 tim. Kini timnas Indonesia menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Setelah konsultasi dengan tim medis, diputuskan bahwa Shin Tae-yong akan fokus pada proses kesembuhannya selama 2-3 minggu ke depan, sambung PSSI. Bagi Erick Thohir, dia ingin Shin Tae-yong untuk saat ini fokus recovery. Dengan begitu, Shin Tae-yong bisa konsentrasi menjalankan roadmap bersama skuad Garuda ketika sudah pulih nanti. Berdasarkan jadwal, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai bergulir pada tanggal 5 September hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Sebelumnya, timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 pertandingan, timnas Indonesia menorehkan 10 poin. Pada 2 pertandingan terakhir di grup F, timnas Indonesia mencatatkan 1 kekalahan dan sekali kemenangan. Isu kontrak baru Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia jadi pembicaraan utama publik tanah air saat ini. Seperti yang diketahui, Juni tahun 2024 jadi bulan terakhir Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Karena itu, PSSI sudah menyodorkan draft kontrak baru kepada Shin Tae-yong. Meski begitu, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun angkat bicara soal isu ini. Pernyataan orang nomor 1 di PSSI tersebut membuat tensi fans timnas Indonesia makin panas. Pasalnya, Erick Thohir memberikan sinyal kerelaan jika Shin Tae-yong diminati untuk mengisi posisi sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong sempat digembar-gemborkan oleh salah satu media Korea Selatan, Wiki3, sebagai salah satu calon pelatih tim berjuluk Taeguk Warriors berikutnya usai memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2024. Komite Peningkatan Kekuatan KFA yang dibentuk untuk menunjuk pelatih baru tengah menyeleksi banyak nama, baik nama pelatih domestik dan asing. Meski begitu, salah satu media Korea Selatan, NATE, memberikan kabar gembira. Sebenarnya, Komite Peningkatan Kekuatan KFA telah menambah kandidat menjadi 16 orang nama sebagai calon pelatih timnas Korea Selatan. Meski menambah jumlah kandidat, NATE melaporkan bahwa KFA lebih memilih para pelatih yang kini bekerja di Korea Selatan sebagai kandidat terdepan pengganti Jurgen Klinsmann. Sekian news flash kali ini, nantikan berita selanjutnya, salam olahraga.